Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan masih di channel Mr. Mili. Teman-teman, kita akan belajar lagi persiapan terkait dengan pembahasan tes SKD CAT untuk kalian, latihan dan juga pembelajaran berkaitan dengan materi-materi dari kisi-kisi tes SKD CAT yang nanti akan kalian lalui. Hari ini kita akan bahas lagi latihan soal tentang TWK yang tentunya banyak dan sering keluar dalam pelaksanaan tes SKD CAT baik sekolah kedinasan atau CPNS. Kenapa saya selalu bahas TWK? Karena banyak request dari teman-teman. Mereka bilang, "Bang, banyakin tes TWK ya atau latihan TWK." Karena banyak teman-teman tahun kemarin 2023 itu gugur dalam tes TWK. Tapi tenang saja, kita akan berikan selain dari TWK nanti pembelajaran materi latihan soal TIU dan juga TKP. Jadi pastikan kalian tinggalkan subscribe-nya ya sebelum itu agar materi ataupun video-video saya yang terbaru kalian bisa mengetahui lebih dahulu. Jadi jangan lupa kalian tekan tombol subscribe. Dan untuk teman-teman yang belum mempelajari materi-materi SKD CAT tentunya gratis atau latihan soal yang belum kalian tonton, silakan kalian bisa cek di playlist. Ada satu folder namanya materi latihan soal CAT. Nah, di sini kalian bisa melihat beberapa materi dan juga terkait dengan latihan SKD CAT, TWK, TIU dan juga TKP. Oke, langsung teman-teman ya. Seperti biasa, langsung kita akan bahas ke soal. Saya tidak kasih timer atau waktu untuk kalian menjawab. Jadi silakan setiap kali saya selesai membaca soal, kalian silakan pause videonya dan coba jawab dengan sendiri. Baru nanti lanjutkan videonya untuk melihat jawaban apakah jawaban kalian itu sesuai atau tidak. Kita mulai dari PR terlebih dahulu. Pada materi sebelumnya saya tinggalkan PR banyak sekali. Terima kasih teman-teman yang sudah menjawab ya. Ada jawab A, B, C, D, E. Nah, bervariasi di kolom komentar. Dan hari ini kita lihat jawaban yang benar itu yang bagaimana atau jawaban apa yang paling benar. Dalam Undang-Undang 1945 pasal 28D ayat 2, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil, layak dalam hubungan kerja. Sikap integritas, integritas seorang pegawai atau pegawai dalam bekerja yang tercermin sesuai dalam pasal tersebut atau pasal 28D ayat 2. Nah, ini jawabannya apa? Kemarin banyak yang menjawab itu paling banyak ya. Ada jawaban A dan juga jawaban yang D. Oke, ini yang paling banyak. Ada juga yang jawab C juga ada, jawab B atau C dan juga D juga ada. Tapi yang paling banyak itu jawaban yang A dan D. Nah, kira-kira jawaban yang paling benar ini jawaban yang mana? Oke, kita lihat ya. Nah, ini jawaban yang paling benar adalah jawaban yang D, bekerja sesuai tugas yang diberikan. Kenapa jawaban yang D, bukan jawaban yang A? Nah, seorang pegawai ya, ini jadi kata kuncinya adalah berhak setiap orang. Artinya di sini kalau konteksnya pegawai, artinya setiap pegawai berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan perlakuan yang adil layak dalam hubungan kerja. Sikap integritas, nah ini dilihat sikap integritas. Sikap integritas itu apa? Integritas adalah mampu menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, komitmen, dan konsistensi dalam pekerjaan ya. Nah, jadi seorang pegawai harus memiliki sikap integritas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, komitmen, konsistensi dalam pekerjaan. Ketika hak seorang pegawai ya sudah diberikan sesuai amanat Undang-Undang 1945 28D ayat 2, maka kewajiban dan tanggung jawab kita seorang pegawai harus dilaksanakan. Kalau kewajiban dan tanggung jawab berarti hubungannya dengan bekerja sesuai tugas yang diberikan. Kita kan banyak nih, kita seorang pegawai, hak kita sudah dipenuhi ya, sudah dipenuhi oleh pemerintah berdasarkan pasal 28D ayat 2. Nah, sikap integritas atau sikap konsistensi, sikap komitmen kita ya dalam bekerja menjadi seorang pegawai itu harus bagaimana? Ya tentunya harus bekerja sesuai tugas yang diberikan. Selalu datang tepat waktu ketika bekerja, ini merupakan bagian dari sini ya. Bekerja sesuai tugas yang diberikan. Kita kan sudah ada tugasnya yang diberikan. Datangnya jam berapa, pulang jam berapa, tugas kita apa. Yang A juga sudah merangkap ke jawaban yang D. Hidup sederhana tentunya juga kita
Menjadi seorang pegawai itu ya harus hidup sederhana ya. Kemudian bekerja secara mandiri ya masuk dalam D. Menuntut gaji ketika selesai juga masuk dalam D. Ini akan mengiringi ya. Kalau bekerja sesuai dengan tugas yang diberikan, sudah sesuai dengan SOP ya. Kita bekerja dengan jujur, komitmen, konsistensi sesuai dengan nilai integritas, tentulah menuntut gaji ini tidak perlu dituntut, akan datang dengan sendirinya dengan kita bekerja sesuai dengan tugas yang diberikan. Oke. Paham ya? Jadi kata kuncinya adalah di sini, nilai integritas ya, nilai integritas. Nah, jadi teman-teman harus hafal 9 nilai integritas ini. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang D. Nah, ini 9 nilai integritas, ada nilai kejujuran, tidak berbohong atau tidak curang ya dalam menyampaikan sesuatu informasi. Ya. Disiplin, tentunya taat dan patuh terhadap aturan. Kemudian tanggung jawab ini siap menanggung segala konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan. Mandiri, tidak bergantung pada orang lain. Ya, gigih dan fokus dalam bekerja. Sederhana, tidak berlebih-lebihan. Berani, artinya memiliki hati yang mantap, percaya diri, menghadapi bahaya atau kesulitan. Adil, ya, menjadi seorang pemimpin tidak sewenang-wenang atau memihak kepada satu arah. Dan tentu terakhir peduli, memperhatikan dan menghiraukan orang sekitar. Nah, ini 9 nilai integritas yang bisa teman-teman pelajari, yang bisa teman-teman ingat ya. Karena biasanya soal integritas ini ada beberapa soal yang masuk dalam kategori tes TWK. Jadi itu ya, paham untuk PR kita. Lanjut, kita bahas ke soal yang pertama pada video ini. Pada sila ketiga Pancasila menjelaskan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Persatuan Indonesia ini masuk dalam sila ketiga ya, persatuan Indonesia. Sikap yang paling utama dalam penerapan sila ketiga ya adalah, kata kuncinya. Sila ketiga itu adalah persatuan Indonesia. Artinya kita harus bersatu ya. Kita harus bersatu untuk apa? Untuk memajukan, untuk menjaga harkat martabat ya dari bangsa Indonesia. Nah, mana sikap yang paling utama? Silakan kalian bisa pause video ini ya sebelum saya lanjut bahas dan kalian jawab kira-kira jawabannya yang mana nih? A, B, C atau D atau E? Kita lihat jawaban A. Setiap daerah wajib membangun kerjasama untuk kesejahteraan masyarakat. Ini bekerja sama ya. Ini juga opsinya bagus ya, bekerja sama. Artinya ada persatuan di sini. Oke, kita save dulu ini jawaban yang A. Menghormati perbedaan yang ada di setiap daerah. Dengan kita menghormati perbedaan akan menciptakan yang namanya persatuan. Ini juga baik. Bersama-sama melaksanakan bakti sosial dalam bermasyarakat ya, melaksanakan bakti sosial. Artinya bersama-sama membentuk suatu kesatuan dan persatuan. Baik juga nih. Mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi demi tujuan nasional. Jadi apapun kepentingan kita ya, kita harus lebih mengedepankan, lebih mengutamakan kepentingan bersama. Ini juga jawaban yang benar nih. Mengadakan kegiatan-kegiatan nasional yang dapat merangkul berbagai perbedaan nasional yang ada. Ini juga baik jawabannya. Oke, kalau kayak gini bingung, yang mana kira-kira jawabannya? Seperti biasa, saya sudah jelaskan di video-video sebelumnya. Kalau jawabannya opsinya bagus semua, ada satu jawaban yang mengcover semua jawaban yang lainnya. Artinya ada jawaban yang paling benar ya, atau yang sudah merangkum semua jawaban. Nah, kira-kira jawaban apa? A sampai E, kita lihat. Jawabannya adalah yang D ya. Saya jelasnya kayak Kak Alpais ya. Ya, tapi nggak apa-apa. Kak Alpais juga saya mengikuti kemarin berapa materinya, karena juga dari saya tes dulu, saya mempelajari di sana ya. Kalian bisa juga menonton, semakin banyak referensi soal, semakin banyak referensi video latihan yang kalian pelajari, semakin intens, semakin matang kalian dalam persiapan SKDCAT. Oke, kita lihat ya sini. Sila ketiga berbicara tentang persatuan dan kesatuan ya. Karena persatuan Indonesia serta mengutamakan kepentingan bangsa sebagai kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi dan golongan. Mengutamakan kepentingan bersama ya di atas kepentingan pribadi, artinya kita itu bersedia mengorbankan kepentingan pribadi kita guna kesejahteraan bersama, kesejahteraan nasional. Hal ini tentunya mencerminkan semangat persatuan
dan kesatuan yang tercermin pada sila ketiga Persatuan Indonesia. Ya, ini kebalik ya, Persatuan Indonesia. Nah, jadi itu kalau kata kuncinya sila ketiga ini adalah persatuan dan kesatuan. Kalau diminta penjabaran tentang persatuan dan kesatuan, ya, kita itu pokok kunci poinnya pertama itu adalah kita mengedepankan kepentingan nasional terlebih dahulu di atas kepentingan pribadi dan golongan. Itu kata kuncinya, ya. Jadi kalian harus ingat kalau berhubungan dengan persatuan dan kesatuan, kita harus rela berkorban, kita harus punya jiwa nasionalisme, patriotisme untuk mengutamakan kepentingan nasional dulu, ya. Menjaga kedaulatan rakyat terlebih dahulu, menjaga kedaulatan negara terlebih dahulu, ya, di atas kepentingan kita, di atas kepentingan golongan, keluarga, ataupun di atas kepentingan apapun. Jadi yang paling atas adalah kepentingan nasional, baru yang bawahnya kepentingan pribadi dan golongan. Nah, itu ya kata kuncinya. Jadi jawaban yang nomor 1 adalah jawaban yang D. Nah, soal tadi sebenarnya banyak juga masuk tentang pengamalan dari sila-sila Pancasila ini, ya. Karena Pancasila ini masuk dalam kategori pilar negara, ada Undang-Undang Dasar, Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Oke, lanjut. Soal yang kedua masih tentang Pancasila. Pancasila adalah ideologi negara bangsa Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Ada yang nggak hafal nggak kira-kira 5 sila Pancasila? Ini kebanggaan kalau teman-teman nggak hafal. Dalam konteks nilai praksis, oke, nilai Pancasila itu ada 3, ya. Nilai dasar, nilai instrumental, dan juga nilai praksis. Nah, yang ditanya adalah nilai praksis. Nilai-nilai Pancasila diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu bentuk pengamalan nilai gotong royong dalam nilai praksis adalah, jadi nilai praksis itu adalah nilai yang nilai Pancasila yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, atau ada 45 butir nilai Pancasila. Nah, ini masuknya dalam nilai praksis, ya. Jadi nilai praksis itu nilai Pancasila itu ada nilai dasar, ya. Nilai dasar, ya. Ada nilai instrumental, ya. Instrumental. Oke, ini kayaknya jelek ya tulisannya, tapi semoga teman-teman bisa baca, ya. Ada terakhir adalah nilai praksis. Nah, yang ditanyakan adalah nilai praksis dalam konteks pengamalan nilai gotong royong. Oke, ini ya. Nah, kira-kira yang mana nih bentuk pengamalannya? A. Menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Apakah menjaga kedaulatan keutuhan ini masuk dalam nilai gotong royong? Oke, kita save dulu, ya. Menghormati dan menghargai antar suku di tanah air, menjaga serta melestarikan alam, belajar dengan giat demi kemajuan bangsa, atau E. meningkatkan rasa solidaritas antar sesama masyarakat Indonesia. Silakan kalian pause videonya, ya. Udah selesai, udah dapat jawabannya kira-kira yang mana? Oke, kita langsung bahas, kita lihat jawaban yang benar adalah jawaban yang mana? Jawaban yang C. Kenapa yang C? Kita analisa dulu. Menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa Indonesia lebih kepada pengamalan nilai dari bela negara di sini, ya. Lebih kepada persatuan, ya. Kemudian menghormati menghargai antar suku di tanah air, ini juga masuknya kepada persatuan, ya. Menjaga serta melestarikan alam, ini gotong royong. Nah, ini masuk ke nilai gotong royong. Karena kenapa? Menjaga serta melestarikan alam itu agar alam bisa lebih baik, agar alam tentunya tidak rusak, ya, kita harus bersama-sama, kita harus gotong royong. Nah, ini yang dimaksud dari menjaga dan melestarikan dan masuk dalam pengamalan nilai gotong royong. Belajar dengan giat demi kemajuan bangsa itu masuknya kepada nilai pendidikan, meningkatkan rasa solidaritas antara sama masyarakat Indonesia, ini lebih kepada persatuan, ya. Nah, jadi itu kalau teman-teman dapat soal seperti ini harus tahu dulu 3 nilai ini, karena Pancasila ini pasti akan ada masuk, ya, nilai Pancasila ini ada masuk dalam 3 nilai ini. Nilai dasar itu adalah nilai yang terkandung dalam sila Pancasila, nilai ketuhanan itu sila ke-1, kedua adalah nilai kemanusiaan, ketiga nilai persatuan, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah nilai instrumental. Nilai instrumental itu adalah penjabaran nilai-nilai Pancasila yang tertuang dalam peraturan, entah itu peraturan pemerintah atau peraturan daerah ataupun dalam Undang-Undang 1945. Jadi nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu dituangkan, ya, dimasukkan ke dalam aturan dan undang-undang, ya. Itu masuknya nilai instrumental. Kemudian kalau nilai praksis itu realisasi penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang terdiri dari
butir Pancasila. Nah ini ya, ini 3 nilai. Kalian harus ingat, kalian harus hafal ini. Karena ada banyak juga teman-teman yang mendapatkan soal terkait dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ini. Tidak disebutkan langsung apa saja nilainya, tapi lebih kepada implementasi soalnya seperti narasi atau cerita. Oke, lanjut ke pembahasan soal ketiga. Oke, sikap nasionalisme. Oke, ini materi tentang nasionalisme ya. Di tengah perkembangan teknologi dan globalisasi seperti sekarang ini dapat diwujudkan melalui berbagai hal. Berikut sikap yang mencerminkan hal tersebut. Oke, sikap yang mencerminkan nasionalisme dalam konteks perkembangan teknologi globalisasi. Nah, ini kata kuncinya. Sikap nasionalisme dalam perkembangan teknologi informasi dan globalisasi. A. Menerima teknologi global dengan tetap mempertahankan budaya nasional. Oke, ini cukup baik ya jawabannya. Kita save dulu. Mengutamakan teknologi lokal untuk menciptakan kekuatan nasional. Saya rasa ini jawaban yang kurang pas. Karena teknologi sekarang ini bukan hanya teknologi lokal, tapi ada teknologi internasional. Karena globalisasi secara global. Ini jawaban yang kurang tepat. Menggunakan teknologi global untuk memperkenalkan budaya nasional ke dunia internasional. Ini baik ya. Jawabannya lebih baik daripada A sebenarnya. Tapi kita save dulu. Memanfaatkan teknologi internasional dengan mandiri agar dapat menciptakan bangsa Indonesia yang maju. Memanfaatkan teknologi internasional dengan mandiri artinya tidak ada paksaan ya. Tetapi ini lebih bahaya. Karena kenapa? Karena dengan mandiri ini tergantung orangnya. Apakah bisa dimanfaatkan dengan baik atau bisa dimanfaatkan dengan buruk? Ya, contohnya banyak teknologi global. Hacker baru-baru ini ya meretas akun-akun, meretas website domain ya dari pemerintah. Nah, ini kan teknologi global tapi disalahgunakan. Nah, ini merupakan tergantung kepada individunya ya. Jadi kita sebaiknya save dulu ya, ini nggak apa-apa. Mengembangkan teknologi lokal agar dapat bersaing secara internasional. Mengembangkan teknologi lokal, oke, bisa kita kembangkan teknologi lokal ya. Tapi tentunya yang namanya teknologi ini, apalagi teknologi lokal, harus butuh yang namanya teknologi yang secara global ya, secara internasional juga. Ya, kita boleh mengembangkan, tapi tidak kita lupakan teknologi secara global ini. Jadi jawaban ini kurang tepat ya untuk konteks di soal ini. Jadi yang mana jawaban yang benar antara A, C dan juga D? Nah, jawaban yang benar adalah yang C. Kenapa yang C? Dengan kemajuan teknologi yang berkembang pesat, dapat dimanfaatkan guna memperkenalkan bangsa Indonesia ke dunia internasional serta menunjukkan keunikan budaya bangsa secara luas. Nah, ini jawaban yang tepat. Yang A sudah bisa mengcover ya, yang C ini sudah bisa mengcover jawaban yang A, sudah juga bisa mengcover jawaban yang D. Menggunakan teknologi global, oke, nasionalisme ya. Perkembangan teknologi globalisasi, jadi penggunaan teknologi global secara teknologi secara global. Nih udah pas ya, udah dapat nih poinnya di sini. Untuk memperkenalkan budaya nasional ke dunia internasional, oke, ke dunia internasional ini global. Oke, nah ini ya, memperkenalkan budaya nasional artinya ada sikap di sini, sikap nasionalisme. Nah di sini sikap nasionalisme. Nah jadi yang ini lebih tepat jawabannya ya, menggunakan teknologi global, ada unsur teknologinya, perkembangan teknologi untuk memperkenalkan budaya nasional, ada unsur nasionalismenya, ke dunia internasional ada unsur globalisasinya. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah jawaban C. Begitu ya, kalau jawab soal-soal yang seperti ini, kita ambil dulu kata kuncinya. Itulah kenapa pentingnya rajin-rajin latihan. Karena dengan kita latihan, kita akan fokus, kita akan peka yang mana kira-kira yang pas ini. Kata kuncinya. Nah, dan kita ambil jawabannya yang paling banyak ya mengandung kata kunci di jawabannya ini. Jadi ini ya, jawaban yang tepat adalah jawaban yang C. Oke teman-teman, seperti biasa saya promosi terlebih dahulu, nggak apa-apa ya. Mungkin ada teman-teman yang berminat intens bimbingan belajar, bisa daftar bimbel ya. Oke, daftar bimbel dengan DM ke Instagram saya Meli Umri atau klik link deskripsi video ini. Atau teman-teman yang mungkin ingin membeli paket tryoutnya saja hanya 15.000. Oke, murah ya, 15.000. Paket tryout satunya bisa dikerjakan kapanpun, 3 kali ya pengerjaan. Ada pembahasan soalnya lengkap, tentu sesuai kisi-kisi soal, dapat dikerjakan kapanpun ya, bebas kapanpun waktunya dan dimanapun, pakai HP juga bisa. Dan sistem pekerjaannya sama kurang lebih seperti tes KDCAT pada pelaksanaannya sebenarnya oleh BKN. Cara daftarnya
bisa klik link deskripsi video ini atau bisa klik link yang ada di bio Instagram saya Milik Omri ya. Oke, semangat untuk teman-teman persiapan ya, jangan sampai lengah sedikit kalian nggak masuk rankingan. Soal keempat ini tentang lembaga negara. Oke, saya pernah bahas materi tentang lembaga negara ini, silahkan kalian tonton ya, ada lengkap ya. Saya tidak perlu penjabaran yang lebih panjang kompleks tentang lembaga negara ini. Lembaga negara itu ya ada 3 nih. Oke. Lembaga negara ada yang namanya legislatif, 2 eksekutif, 3 yudikatif. Nah ini ya, saya tidak perlu bahas terlalu banyak ini. Legislatif, eksekutif, dan yudikatif ini apa ya? Kalian bisa tonton saja video untuk lembaga negara ini. Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 orang hakim konstitusi yang telah memenuhi syarat untuk diangkat oleh presiden. Oke. Dalam pemilihan hakim konstitusi diperlukan peran serta lembaga negara lainnya agar diantaranya adalah lembaga negara lainnya. Ini tidak perlu ya, kelebihan lembaga negara lainnya. Diantaranya adalah, nah pemilihan hakim konstitusi ini diperlukan peran serta lembaga negara lain. Hakim konstitusi tadi ada berapa? Ada 9 orang ya. Oke, kita lihat pengajuan dari Mahkamah Agung, DPR dan juga Presiden. Pengajuan dari Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dan DPR. Rekomendasi dari Mahkamah Agung, DPR dan Presiden. Rekomendasi dari MA, Mahkamah Agung, MPR dan Komisi Yudisial. Atau E diusulkan oleh MPR, Komisi Yudisial dan Presiden. Kira-kira yang mana ini? Karena ada 9 orang hakim agung atau hakim konstitusi ini yang tentunya pemilihannya itu berdasarkan atau ada peran lembaga negara yang mana dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif ini. Oke, kita lihat ya terlebih dahulu sebagaimana tertuang dalam pasal 24C ayat 3 Undang-Undang 1945 bahwa keanggotaan ya MK atau 9 orang hakim konstitusi itu yang masing-masing diajukan oleh Mahkamah Agung 3 orang. Oke, ini ada ya semua Mahkamah Agung 3 orang, DPR 3 orang. Oke, DPR yang nggak ada DPR ini kita langsung eliminasi ya. Oke, yang nggak ada DPR kita eliminasi nih di sini. Oke, nah tinggal 3 ya. Dan Presiden 3 orang. Nah jadi diajukan ya, kata kuncinya ada diajukan. Kenapa tidak rekomendasi? Oke, kenapa tidak rekomendasi? Ini ya Mahkamah Agung, DPR, Presiden. Kenapa tidak merekomendasi? Ini tentu salah A dan C. Kita lihat perbedaan rekomendasi dan pengajuan itu apa. Kalau pengajuan itu menyajikan atau mengusulkan, ada orangnya disiapkan kemudian diusulkan, itu pengajuan. Tapi kalau rekomendasi hanya sebatas saran, menyarankan saja, tidak mengusulkan atau tidak menyiapkan orangnya untuk menjadi hakim. Nah, jadi itu jawabannya adalah pengajuan dari Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden. Ini sesuai dengan pasal 24C ayat 3 Undang-Undang 1945. Itu ya. Jadi teman-teman sebenarnya harus ini materi yang bisa dihafal sebenarnya. Tapi kalau kalian tidak tidak jeli, tidak tahu peran dari 3 lembaga ini, legislatif, eksekutif, yudikatif ini, maka akan kebingungan menjawab soal-soal yang seperti ini. Jadi itu ya, ini sebagai materi baru atau pembelajaran bagi teman-teman yang mungkin ya belum mengetahui sebelumnya. Untuk materi lebih lengkapnya sudah saya buatkan video, jadi silakan kalian cek di list ya dari video-video yang sudah saya buat sebelumnya. Lanjut soal kelima tentang bela negara. Oke, soal kelima. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara Indonesia karena kecintaannya terhadap NKRI. Ini kata kuncinya. Bela negara itu adalah sikap dan perilaku warga negara karena apa? Karena kecintaannya terhadap NKRI. Nah ini kata kuncinya ya di sini. Oke. Implementasi yang tepat dalam kehidupan sehari-hari untuk menggambarkan hal tersebut adalah A. Turut andil dan mengikuti setiap kegiatan sosial di lingkungan sekitar guna menciptakan keamanan dan kenyamanan diri dan keluarga. B. Mengutamakan kepentingan nasional walaupun terkadang mengorbankan kepentingan sekitar. C. Menghormati perbedaan serta menjaga kerukunan antar sama di setiap kesempatan. D. Mengikuti berbagai acara formal yang diselenggarakan oleh pemerintah. E. Menghargai perbedaan budaya yang ada dengan tetap mendahului budaya daerah sendiri. Ini saya kasih PR untuk teman-teman semuanya. Silakan seperti biasa bahas ya. Kalian bahas di kolom komentar, jawab apa alasannya menjawab pilihan A, B, C, D, atau E. Seperti biasa, video berikutnya akan saya bahas terkait dengan PR ini agar teman-teman tidak bingung apa ya
jawaban yang benar, karena di kolom komentar pasti akan banyak jawaban-jawaban yang bervariasi ya dari PR atau soal kelima ini. Oke, terima kasih ya teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini. Jika kalian rasa video ini bermanfaat, silakan kalian bantu share video ini sebanyak-banyaknya kepada teman-teman semuanya. Jangan lupa persiapan bisa ikut bimbel, bisa ikut tryout, bisa belajar mandiri, dan tentunya di YouTube saya sudah banyak materi-materi juga yang lainnya. Silakan kalian bisa tonton agar persiapan SKDCAT kalian bisa lebih matang ya. Terima kasih teman-teman semuanya, semangat dan selamat belajar. Saya doakan lancar ujian tes SKDCAT, mendapatkan nilai yang baik, lulus passing grade, lulus perankingan, dan lulus SKDCAT hingga akhirnya mendapatkan NIP CPNS di tahun depan. Amin, amin, dan terima kasih. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.